kolaborasi film. Vlogger Indonesia, mancanegara. Tema kita kali ini adalah kultur shock. Dari Indonesia, the Netherlands, German, Portugal, Scotland, Colombia, Canada, United States of America, and Australia. Jangan lupa begini Manufroenda video film checker di deskripsi di bawah. Lorong Foyer de l'Amour. Like dan juga subscribe. And please watch until the end of the video. Jangan lali like dan subscribe ya. Please watch the video until the end. Karena kita Gusta muito tudo. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Buat yang baru bergabung di YouTube channel aku, kenalin, nama aku Mia. Aku tinggal di Belanda dari sejak bulan April 2019, tepatnya di kota Dordrecht. Vlog aku ini isinya seputar sharing informasi dan semua kegiatan-kegiatan aku selama aku di Belanda. Juga ada belajar bahasa Belandanya. Jadi jangan lupa di subscribe biar nggak ketinggalan. Kali ini aku akan berkolaborasi dengan film vlogger Indonesia mancanegara. Jadi kita para orang-orang Indonesia nih yang tinggal di luar negeri, kita akan sharing kultur shock di macam-macam negara tempat kita tinggal. Karena aku tinggal di Belanda, jadi aku bahas kultur shock selama aku udah 1 tahun di Belanda. Kultur yang masih bikin aku shock hingga saat ini. Cuaca. Belanda itu kan merupakan negara yang memiliki 4 musim ya. Musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Tapi walaupun punya 4 musim, di Belanda itu lebih banyak dinginnya daripada angetnya. Dan pas lagi winter tuh, dinginnya tuh bener-bener dingin banget sampai menusuk hingga sanubari. Nah, yang bikin aku suka rada-rada shock nih, aku tuh kadang pas lagi winter ya, suka ngeliat perempuan-perempuan di sini itu tuh pakai bajunya dengan busana rok mini dan stocking yang super tipis banget, lebih tipis dari kulit aku ini. Mungkin buat mereka itu biasa aja, tapi buat aku itu tetap bikin aku rada kultur shock ya, rada kebiasaan yang kaget. Karena jujur aku tuh kalau winter aku merasa tuh aku udah pakai baju berlapis-lapis. Jadi aku pakai legging, pakai celana jeans, terus pakai kaos, pakai sweater, pakai jaket, pakai short, udah berlapis-lapis kayak gitu aja tuh aku suka masih kedinginan. Jadi aku suka masih shock kalau melihat perempuan-perempuan di Belanda yang cuma pakai rok mini dan juga stocking yang super tipis banget terus jalan gitu. Wow, kuat banget ya itu orang, nggak dingin apa ya? Kultur nomor 2 yang bikin aku shock adalah pasangan sesama jenis. Nah, di Belanda itu kan memang dilegalkan ya, disahkan secara hukum dan negara boleh menikah dengan sesama jenis. Tapi buat aku itu merupakan sebuah kultur atau kebudayaan, kebiasaan yang masih membuat aku shock kalau aku tiba-tiba melihat mereka pasangan sesama jenis itu di depan mata aku. Jadi nih, beberapa kali aku suka ngelihat kayak pasangan sesama jenis gitu, mereka kayak bermesraan jalan lewat, dan buat aku itu aku masih agak risih gitu ya. Walaupun sebenarnya sih biasa aja ya, bukan so gimana ya, tapi kan oke, di Indonesia kan juga banyak ya pasangan sesama jenis, tapi kan mereka itu sembunyi-sembunyi ya, diem-diem gitu. Jadi kita nggak tiba-tiba melihat lagi di jalan ciuman atau rangkulan atau gandengan, pelukan yang mesra kayak gitu. Jadi bisa dibilang selama di Indonesia itu aku hampir nggak pernah lihat. Tapi kalau di Belanda itu bener-bener mereka terang-terangan gitu, cuek aja, biasa aja gitu, tanpa ragu, tanpa sungkan, gandengan tangan, peluk-pelukan, rangkul-rangkulan, bermesraan dengan sesama jenis. Jadi walaupun mereka nggak ambil pusing dan kita pun juga nggak punya hak ya untuk mengomentarinya, tapi buat aku itu masih merupakan sebuah kultur yang bikin aku shock. Kultur shock yang masih bikin aku shock sampai sekarang yang ketiga adalah sepeda. Belanda itu kan memang terkenal banget sama negara sepeda ya.
Dan kita pun kalau bersepeda di Belanda itu pasti aman banget karena memang ada jalanan khusus sepeda. Jadi kalian nggak usah perlu takut ketabrak ataupun keserempet. Walaupun mungkin ada ya 1 atau 2 kali keserempet ada karena kurang hati-hati mungkin. Tapi kebiasaan kultur tentang sepeda ini yang bikin aku shock adalah, bikin aku kaget tuh kadang. Di Belanda itu aku suka lihat oma-oma dan opa-opa yang notabene-nya adalah sudah tua alias sudah tidak muda lagi. Yang mana kalau di Indonesia itu kayaknya tuh orang-orang tua itu kan harusnya kita temani ya gitu. Tapi kalau di Belanda itu tuh aku sering banget melihat opa-opa dan oma-oma yang sudah tua tersebut itu benar-benar mereka naik sepeda dan itu ngebut-ngebut kayak orang balapan dong. Aku jujur ya yang masih muda gini itu kalau naik sepeda tuh masih suka ngos-ngosan, capek banget. Jadi aku tuh bener-bener pelan-pelan dan mereka bener-bener yang Dan mereka pun sepedahannya nggak cuma yang deket-deket kayak main ke rumah tetangga atau yang cuma 1 atau 2 kilometer keliling komplek, enggak. Tapi di sini orang-orang tua itu bener-bener sepedahannya pun dari satu kota menuju kota lain. Ibaratnya mungkin dari Depok ke Jakarta ya naik sepeda. Atau dari Bekasi nih ke Jakarta. Contohnya nih kayak omanya Arnold itu sering banget naik sepeda, udah umur 90 tahun gitu, dari Drachten ke Apelska dan itu naik sepeda. Kebayangkan berapa kilo naik sepeda? Mungkin buat mereka itu biasa aja karena memang sudah terbiasa naik sepeda dari kecil sampai dengan tua. Jadi ya biasa aja naik sepeda. Tapi buat aku itu merupakan sebuah kultur yang masih bikin aku shock karena aku tuh cuma naik sepeda dari rumah ke sekolah yang cuma 2 km aja tuh aku udah ngos-ngosan. Tapi mereka para oma-oma dan opa-opa yang udah tua di Belanda itu mereka tetap kuat naik sepeda walaupun panas, dingin, hujan ataupun salju turun. Itu tidak menghentikan niat mereka untuk mengayuh sepeda dari satu kota ke kota lain. Oke, kurang lebih itu aja. Ada 3 ya kultur yang masih bikin aku shock sampai saat ini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa kirim like yang banyak ke Belanda. Dan yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya. Karena subscribe dari kalian yang mensupport aku dan mendukung aku terus untuk aku bikin vlog-vlog selanjutnya. Jangan lupa juga tonton kultur shock anggota film lainnya di negara-negara mereka. Ada di deskripsi linknya. Dan kalau ada pertanyaan atau ada ide aku mau bikin video apa, tulis aja di kolom komen. Dan thank you for watching my video and doei.